Bab 1496, Menerobos. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Ketika Luo Qingfeng tidak punya waktu untuk membentuk formasi pengepungan dan datang ke ruang semen, itu adalah momen paling kritis bagi Xia Ruofei. Meskipun dia tahu bahwa Luo Qingfeng sudah tak terkalahkan, tetapi untuk sementara waktu harus memotong susunan inti. Kontak, semua pikiran tenggelam dalam terobosan. Xia Ruofei sepenuhnya mengerjakan keputusan jalan, mencuci meridian yang belum dibuka dengan energi nyata berulang kali, terus-menerus mencapai hambatan untuk perbaikan. Tapi boneka yang melintasi alam besar ternyata lebih kuat dari yang dia kira. Meski semangat sebenarnya dari Decision of the Avenue sangat murni, meski fondasi yang ia letakkan sebelumnya juga sangat kokoh, namun terobosan ini masih sedikit tergesa-gesa. Xia Ruofei merasa bahwa meskipun pintu kokoh itu telah dibuka celahnya, dan perlahan-lahan terbuka di bawah pencucian Qi yang berulang-ulang, tetapi kecepatan pembukaannya terlalu lambat, dan bahkan terasa sedikit tidak berkelanjutan. Dan meskipun dia benar-benar tenggelam dalam terobosan saat ini dan mengambil inisiatif untuk mengisolasi dunia luar, nyatanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa situasinya tidak begitu baik, dan dia lebih tahu bahwa sekaranglah waktu yang paling dibutuhkan. Proses membuat terobosan sangatlah sulit, dan waktu tidak lagi tersedia. Yang lebih serius adalah Xia Ruofei sama sekali tidak bisa bergerak sekarang. Faktanya, dia kini mengabdikan dirinya untuk terobosan. Kecuali dia ingin mempelajari sihir, dia pasti tidak akan bisa menggunakan tujuan yang sama seperti sebelumnya. Xia Ruofei mengubah metode, keputusan di jalan, menjadi ekstrim, dan Zenki terus-menerus menemui hambatan dalam operasi kecepatan tinggi. Buka aku, Xia Ruofei meraung dalam hatinya. Pintu berat itu masih terbuka perlahan dan perlahan. Xia Ruofei bisa merasakan pemandangan menggoda di balik pintu, tapi itu masih jauh dari terobosan total. Saat ini, Luo Qingfeng tidak memberinya waktu. Bahaya semakin dekat. Xia Ruofei telah menutup 6 kesadaran secara aktif, sampai serangan Luo Qingfeng mengenai jantung belakangnya, dia tiba-tiba terbangun dari kondisi konsentrasi. Semangat Agung Jin dan Qi masuk melalui punggung Xia Ruofei, dan Xia Ruofei merasa seperti ditabrak truk berat. Kemarahan yang kuat menembus meridiannya, dan dia merasakan tenggorokan yang manis, kesabaran tidak bisa menahan meludahkan darah. Faktanya, telapak tangan Luo Qingfeng belum menyentuh punggung Xia Ruofei saat ini, tetapi amarahnya melonjak. Luo Qingfeng memiliki senyuman kejam di wajahnya. Tidak ada keraguan bahwa pemuda tersebut adalah seorang jenius saat ini, jika tidak maka tidak akan mungkin mencapai pemurnian lapisan gas ke-9 pada usia yang begitu muda, dan bahkan sudah mulai mencapai hambatan di dunia besar. Mencekik seorang jenius dengan tangannya sendiri memberi Luo Qingfeng sensasi yang tak terlukiskan. Namun, senyuman Luo Qingfeng hanya bertahan 1 detik dan kemudian membeku di wajahnya. Lalu dia menyipitkan matanya dan melihat ekspresi hantu di wajahnya. Ternyata saat vitalitasnya mengalir ke tubuh Xia Ruofei, Xia Ruofei membuka matanya dan memuntahkan darah. Namun, Xia Ruofei menghilang tak lama kemudian. Luo Qingfeng tidak bisa mempercayai matanya. Orang hidup sebesar itu menghilang tepat di bawah kelopak matanya. Ini membuat Luo Qingfeng merasa dia mengalami halusinasi. Dia menggosok matanya tanpa sadar dan melihat dengan penuh perhatian. Baru saja pemuda itu masih hilang. Jika bukan karena darah dari Xia Ruofei, Luo Qingfeng bahkan akan merasa bahwa dia sedang bermimpi. Dia mengambil 2 langkah pertama dengan luar biasa, dan melihat dengan hati-hati, tidak ada jejak sama sekali, dan pemuda itu sepertinya berteleportasi. Apakah dia memiliki senjata ajaib yang bisa ditransfer secara instan? Raut wajah Luo Qingfeng menjadi lebih bermartabat. Dia hanya mendengar senjata ajaib seperti itu, dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia bisa menghasilkan senjata ajaib yang begitu berharga. Saya bisa membayangkan betapa kuatnya pemuda di belakang. Mungkin ada seorang jenius yang melampaui masa Jindan. Sekalipun saya memenangkan Pulau Taoyuan, bisakah saya mempertahankannya? Luo Qingfeng mau tidak mau memiliki pertanyaan. Xia Ruofei secara alami tidak tiba-tiba menghilang dengan mengandalkan senjata sihir tingkat rendah yang diberikan oleh orang yang lebih tua. Ketika serangan Luo Qingfeng yang kuat dan menyebalkan baru saja datang, dia akhirnya menyingkirkan keadaan tidak berpikir. Jika dia terkena palu berat di belakang punggungnya,
orang biasa akan bingung, bahkan jika dia bukan Luo Qingfeng. Dibunuh, saya khawatir mereka akan masuk iblis. Namun, Xia Ruofei telah mengembangkan kualitas psikologis yang kuat sejak dini. Pada saat itu, pemikirannya sangat jernih, dan dia juga membuat pilihan yang paling tepat dan krusial. Ia tak segan-segan mengomunikasikan ruang spiritual dengan pikirannya ke ruang peta roh dalam sekejap. Saat mempersiapkan sebelumnya, Xia Ruofei sudah mempertimbangkan situasi terburuk, jadi dia menyembunyikan gambaran spiritual di celah dinding tebing terlebih dahulu dan menutupinya dengan rumput liar di luar, yang bisa dikatakan mulus. Lokasi ruangan beton tidak jauh dari tebing, dan sepenuhnya ditutupi oleh kekuatan mental Xia Ruofei, sehingga selama dia berpikir, dia dapat langsung mengkomunikasikan gulungan gambar spiritual di celah tebing dan memasuki ruang angkasa. Semula hanya untuk mencegah masalah terlebih dahulu, siapa sangka pengaturan akhir ini benar-benar berperan. Dapat dikatakan bahwa kehati-hatian Xia Ruofei menyelamatkan hidupnya. Xia Ruofei adalah momen kunci terobosan saat ini. Meskipun dia dibangunkan secara paksa oleh serangan Luo Qingfeng, dia hanya memiliki waktu sesaat, dan kemudian dia harus terus membenamkan dirinya dalam terobosan, jika tidak, kemarahan yang hebat mungkin benar-benar di luar kendali. Untungnya, pikiran Xia Ruofei sangat sadar dan tenang, dan dia telah melakukan segalanya sebelumnya untuk mengatur situasi aslinya di ruang peta spiritual, dan juga menggunakan bendera susunan waktu untuk mengatur metode susunan. Setelah pengaruh lingkungan asli dan bendera susunan waktu ditumpangkan, laju aliran waktu dalam metode Matrix 2000 kali lebih buruk daripada dunia luar. Niat Xia Ruofei adalah berharap dia dapat memberikan lebih banyak waktu reaksi ketika situasinya tidak baik. Pengaturan ini sekarang memainkan peran penting. Saat Xia Ruofei bangun, dia memasuki ruang tanpa ragu-ragu, dan langsung menuju ke formasi-formasi bendera formasi di dinasti Yuan. Di bawah pengaruh perbedaan kecepatan aliran waktu 2000 kali lipat, mengamati dunia luar dari metode matriks waktu di awal dinasti Yuan tampak seolah-olah semuanya diam. Tentu saja, setelah memasuki luar angkasa, Xia Ruofei tidak punya waktu untuk mengamati dunia luar. Dia langsung memasuki keadaan tanpa berpikir dan mengabdikan dirinya pada terobosan. Xia Ruofei segera menemukan bahwa meskipun Luo Qingfeng telah menyebabkan sejumlah kerusakan pada telapak tangannya, setelah memasuki meridian, sebagian besar energi sebenarnya dengan cepat diasimilasi oleh energi jalan yang sebenarnya, dan bergabung dengan barisan dampak kemacetan bersama-sama. Dalam keadaan normal, roh musuh yang sebenarnya mengalir ke meridian, dan dia masih merupakan musuh yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Situasi ini sangat berbahaya, dan kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius. Pada meridian, meskipun meridian tersebut beruntung tanpa cedera, itu juga akan mengganggu operasi Qi normal, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa terkena sihir. Namun, titik awal budidaya Xia Ruofei sangat tinggi. Fondasi yang diletakkan oleh Dao Jue terlalu kuat, dan meridiannya telah dikeraskan oleh Dao Qi. Meskipun aura Luo Qingfeng kuat, Xia Ruofei merasa meridiannya akan meledak. Sama saja, tapi pada akhirnya lumayan. Yang lebih penting adalah tingkat Dao Da Jue, yang dia praktikkan sangat tinggi, dan selaras dengan langit dan bumi. Qi sejati yang dikembangkan lebih cocok. Tekanan udara sebenarnya dari Luo Qingfeng tidak mengganggu pengoperasian Daqi, tetapi di bawah gerusan yang terus-menerus, nafas aneh Luo Qingfeng sedikit hilang. Energi sejati yang luar biasa ini secara langsung diubah menjadi energi paling murni, dan bersama dengan energi sejati dari jalan utama, itu berdampak pada kemacetan Xi Wei. Dengan bantuan tingkat kemarahan yang jauh lebih tinggi ini, kecepatan terobosan Xia Ruofei tiba-tiba meningkat pesat. Pintu aslinya masih menahan pipa setengah tertutup, dan didorong lama untuk sedikit memperlebar jaraknya. Kini, dengan bantuan level Jindan, ibarat melumasi engsel pintu. Ini terlalu mudah. Xia Ruofei memiliki sedikit kegembiraan di dalam hatinya, dan dengan cepat mengerahkan seluruh energinya untuk mengejutkan, menyaksikan kemacetan sedikit tersapu. Begitulah Rao, terobosan ini juga merupakan terobosan tersulit sejak Xia Ruofei menginjakkan kaki di jalan menuju kultivasi. Butuh waktu sehari penuh untuk akhirnya merasakan ada bunyi klik di tubuhnya, seolah-olah cangkang telurnya retak, dan perbaikan kokoh aslinya akhirnya berhasil dibuka. Begitu rusak, berarti lebih banyak meridian yang tersumbat terbuka.
Tiba-tiba, ada lubang vitalitas yang sangat besar, seperti bendungan yang menerobos sungai, mengalir melalui meridian yang baru terbuka ini. Xia Ruofei juga diberkati jiwa, dan segera mulai bekerja sesuai dengan lapisan kedua, The Road Decision. Setelah membuka kunci Tianzi Yufu, semua latihan, keputusan jalan, telah dikumpulkan oleh Xia Ruofei, tetapi hanya latihan lapisan pertama yang perlu dikembangkan selama periode pemurnian gas. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei mempraktikkan lapisan kedua, keputusan jalan. Untungnya, warisan Yufu adalah menyalin latihan langsung ke dalam pikiran Xia Ruofei, dan bahkan dengan pengalaman berkultivasi, jadi Xia Ruofei tampaknya tidak berlatih latihan lapisan kedua untuk pertama kalinya. Menyegarkan, berlari mengelilingi rute meridian yang lebih rumit. Setelah terobosan, wajar untuk melakukan konsolidasi pertama kali, jika tidak, fondasinya tidak kuat, dan budidaya selanjutnya akan terpengaruh. Sekalipun budidaya tidak terkonsolidasi tepat waktu, bukan tidak mungkin untuk kembali ke masa pemurnian gas. Yang paling penting adalah setelah terobosan Xia Ruofei, dia menyelidiki dunia luar untuk pertama kalinya. Karena perbedaan laju aliran waktu 2000 kali lipat, meskipun Xia Ruofei membutuhkan 1 hari penuh untuk menerobos radon dalam periode pemurnian gas, butuh waktu kurang dari 1 menit bagi dunia luar untuk melewatinya. Ketika Xia Ruofei mencari, dia menemukan bahwa Luo Qingfeng belum pulih sepenuhnya, dia masih mencari jejaknya sendiri, jadi Xia Ruofei tidak segera keluar. Metode lapisan kedua, keputusan di jalan, bahkan lebih misterius. Banyak meridian yang terbuka hanya ketika mereka menerobos. Ketika Qi mengalir melalui meridian ini, mereka seperti tanah rakus yang sudah lama kering. Menyerap nutrisi dari energi sejati, ia berkembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pada saat yang sama menjadi lebih ulet. Setiap minggu beroperasi, Xia Ruofei akan melihat sedikit perubahan vitalitas di dan Tian. Keaslian yang baru lahir tampaknya pada dasarnya berbeda dari keaslian sebelumnya. Sinar energi sejati yang sama mengandung energi setidaknya 10 kali lebih banyak dibandingkan sebelumnya, dan kepadatannya jauh lebih besar. Xia Ruofei melahirkan sedikit pencerahan, yang seharusnya disebut vitalitas. Perbedaan paling mendasar antara periode pemurnian gas dan periode Jindan adalah energi sejati biksu Jindan telah sepenuhnya diubah menjadi vitalitas, jadi tepatnya, Xia Ruofei baru saja diserang oleh Luo Qingfeng. Vitalitas murni, karena itu, telah membuat kecepatan terobosannya jauh lebih cepat. Tentu saja, sebenarnya, latihan Xia Ruofei saat ini bukanlah masa emas. Beku Jindan yang sebenarnya adalah energi sejati dalam tubuh sepenuhnya diubah menjadi vitalitas, dan miniatur siklon Jindan terbentuk di dalam dantian. Terbentuknya miniatur siklon ini menandai bahwa budidaya para praktisi telah resmi memasuki masa awal Jindan. Budidaya Luo Qingfeng berada pada tahap ini. Penggarap telah melewati masa pemurnian gas dan belum mencapai tahap masa Jindan, yang umumnya disebut masa pembangunan pondasi. Sesuai dengan namanya, masa pembangunan pondasi budidaya. Namun, masa pondasi hanya merupakan tahap transisi. Seluruh proses adalah mengubah energi sejati menjadi energi vital. Setelah energi sejati diubah seluruhnya menjadi energi vital, selama embrio siklon Jindan berhasil terbentuk, berarti praktisi telah resmi mencapai budidaya awal Jindan. Proses ini hanya dapat diselesaikan selangkah demi selangkah, dan tidak akan ada hambatan di tengahnya. Oleh karena itu, ketika dunia latihan dibagi menjadi beberapa tingkatan, seringkali periode dasar tidak dianggap sebagai tingkatan yang mandiri. Selama para praktisi berhasil menembus momok periode pemurnian gas, mereka sudah menjadi biksu periode kuasi Jindan. Secara umum, sedikit orang yang berhasil membangun fondasi tidak dapat mencapai tahap awal Jindan. Xia Ruofei merasakan perbedaan antara vitalitas dan energi sebenarnya, dan kemudian melanjutkan menjalankan metode latihan Avenue of the Road. Dia sekarang berada di ruang peta spiritual, energi spiritualnya sangat kaya, dan setelah peningkatan ruang, dia telah mampu menambahkan energi dari ruang luar yang kacau, dia tidak perlu khawatir tentang sejumlah besar aura yang dikonsumsi akan mempengaruhi ruang. Sekelompok Reiki murni dihirup oleh Xia Ruofei, dan Qi asli di dalam tubuh juga mengalir tanpa henti di meridian. Setiap pergantian minggu, secerca energi dengan energi yang lebih padat dihasilkan. Xia Ruofei berlatih selama lebih dari 3 jam,
dan akhirnya merasakan kecepatan konversi Qi mulai melemah. Dia tahu bahwa latihannya telah terkonsolidasi sepenuhnya. Meski hanya sekitar 10% energi sejati dalam tubuh yang diubah menjadi vitalitas, namun kultivasi tidak pernah dilakukan dalam semalam. Sekalipun tidak ada hambatan dan kendala dalam tahap pembangunan pondasi, sama halnya jika ingin berhasil membentuk prototipe Jin Dan. Butuh waktu untuk terakumulasi. Budidaya siar Wofei kini telah terkonsolidasi, dan efisiensinya akan terus menurun seiring ia terus berkultivasi. Selain itu, dia mencurahkan secercah energi mental untuk menjelajahi dunia luar, dan menemukan bahwa Luo Qingfeng telah menyerah mencari jejaknya, dan malah membidik susunan inti yang masih beroperasi secara mandiri. Luo Qingfeng juga sangat menentukan. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk melihat-lihat seluruh pulau Taoyuan, tetapi dia tidak dapat menemukan siar Wofei. Tentu saja, ada titik buta dalam penyelidikan semacam itu. Meskipun susunan Taixuan Xuanxing mengalami beberapa kerusakan namun, bagian utama dari metode pembentukan tidak terpengaruh, sehingga kekuatan mental Luo Qingfeng tidak dapat dieksplorasi secara menyeluruh. Di banyak area, oleh karena itu, Luo Qingfeng dengan cepat membuat keputusan yang tepat untuk menghancurkan susunan inti sebelum mempertimbangkan langkah selanjutnya. Meskipun susunan inti ini dapat mengaktifkan susunan Taixuan Xuanxing, susunan ini diatur oleh musuh, dan susunan pemainnya tidak cukup untuk mengetahui apakah lawan masih memiliki pukulan backhand, jadi cara paling aman adalah dengan menghancurkan Li, pertama-tama hancurkan susunannya sepenuhnya, dan kemudian mengaktifkan kembali arai tersebut dengan caranya sendiri, sehingga Anda juga dapat mengontrol arai yang besar, tanpa meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Siar Wofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kedinginan, dia keluar dari ruang Lingtu tanpa ragu-ragu, dan muncul tepat di luar ruang semen. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya menembus ke dalam susunan inti tanpa ragu-ragu, dan dia mulai memobilisasi susunan itu dengan terampil. Hukum sosok siar Wofei baru saja muncul, dan Luo Qingfeng segera menyadari bahwa dia berada di dekat inti dari barisan besar. Ia tidak berani rileks sama sekali, dan selalu melepaskan kekuatan mentalnya untuk tetap waspada. Luo Qingfeng tidak melihat ke belakang, tetapi menggerakkan pikirannya, dan mengendalikan meteor Feijiannya untuk menusuk dengan keras ke arah susunan inti. Meteor Feijian, seperti namanya, berkecepatan sangat tinggi. Ia mengeluarkan suara terbang saat terbang, dan hampir satu kedipan waktu telah menusuk di atas susunan inti. Hanya saja gambaran yang diharapkan Luo Qingfeng tidak muncul. Arai inti tiba-tiba mekar dengan cahaya terang, dan lapisan cahaya tembus pandang muncul. Jika sambaran petir tidak sempat menyentuh susunan inti, itu akan langsung terhalang, lapisan tipis hanya tenggelam sedikit ke dalam, dan segera kembali ke bentuk aslinya, sedangkan pedang meteor sama sekali tidak dapat bergerak maju, tidak peduli bagaimana caranya. Luo Qingfeng mendesaknya, itu tidak mampu menembus film ringan. Luo Qingfeng mendengus dingin, mengambil kembali pedang terbangnya dengan lambaian tangannya, lalu berbalik dan menatap siar Wofei dengan dingin. Pengalaman tempur Luo Qingfeng sangat kaya. Dia tahu bahwa seluruh susunan berada di bawah kendali siar Wofei. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang hilang dari siar Wofei, tetapi pada saat siar Wofei muncul kembali, dia bukan karena perbaikan. Setelah menghancurkan siar Wofei, dia menembak langsung ke arah siar Wofei, tetapi bermaksud menghancurkan barisan terlebih dahulu. Karena dalam pandangan Luo Qingfeng, susunan Taixuan Xuanxing adalah ketergantungan terbesar siar Wofei. Selama metode matriks benar-benar retak dan pemurnian lapisan ke-9 siar Wofei selesai, apakah dia masih di tangannya? Singa mengalahkan kelinci dengan seluruh kekuatannya, belum lagi ada terlalu banyak faktor ketidakpastian dalam susunan Suxuan King. Namun ternyata respon siar Wofei juga cukup cepat, dan fungsi pertahanan metode matriks dimobilisasi untuk pertama kalinya. Luo Qingfeng menemukan bahwa dia tidak dapat secara langsung menghancurkan arai dalam waktu singkat, dan segera memutuskan untuk menyerah, dan malah beralih ke siar Wofei. Selama siar Wofei dapat ditahan dalam sekejap, metode pembentukannya tidak berada di bawah kendali pengontrol, itu tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, semuanya bergantung pada kekuatan. Luo Qingfeng mencibir dengan dingin, saya tidak bisa memikirkan sedikit pun bantuan. Anda dapat melarikan diri dari tangan saya,
dan Anda tahu bahwa Anda dapat melindungi formasi terlebih dahulu, dan responsnya cukup cepat. Tapi, Anda berani tampil sekali lagi, bukankah menurutmu aku begitu? Kenapa kamu tidak bisa? Petik 2. Mulut Xia Ruofei sedikit membangkitkan radian dan berkata, jika aku jadi kamu, aku tidak akan begitu percaya diri. Siapa yang menetapkan bahwa kamu pasti akan mendapatkanku? Ketika Luo Qingfeng mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan tawa, seolah kata-kata Xia Ruofei adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Luo Qingfeng merentangkan jari-jarinya dan menunjuk ke arah Xia Ruofei, kamu sebaiknya memanggil metode matriks sesuka hati, dan mencoba jarak sedekat ini, bisakah kamu melarikan diri dariku lagi? Begitu kata-kata Luo Qingfeng jatuh, Xia Ruofei menghilang lagi keluar dari udara tipis. Luo Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memegangi wajahnya, ekspresi wajahnya sangat indah, seolah-olah ada 1000 alpaka berlari di seberang jalan, dan Lao Su baru saja mengatakan bahwa kamu tidak dapat melarikan diri, bukan? Menghilang lagi begitu saja, apakah kamu ingin menamparkan seperti ini? Saat berikutnya, Xia Ruofei tiba-tiba muncul lagi, kali ini penampilannya berubah menjadi sisi Luo Qingfeng. Luo Qingfeng menyadarinya untuk pertama kalinya, dan dengan cepat menoleh. Dia menatap Xia Ruofei dengan tatapan serius, dan bertanya, bagaimana kamu melakukan itu? Mungkinkah ini efek dari formasi Taixuan Xingqing? Xia Ruofei tersenyum tipis dan bertanya, ingin tahu. Luo Qingfeng mengangguk tanpa sadar, dan kemudian segera menyadari bahwa reaksinya tampak terlalu rendah, dan segera menundukkan wajahnya dan berkata dengan pelan, kurang berpura-pura menjadi hantu. Itu tidak lebih dari kemampuan metode pembentukan atau senjata ajaib, kamu bisa sembunyikan jejaknya. Kamu apa yang bisa saya lakukan? Mungkinkah Anda masih ingin mengandalkan pemurnian gas 9 lapis Anda? Petik 2. Kata Luo Qingfeng saat ini, dia berhenti tiba-tiba, wajahnya bahkan menunjukkan ekspresi melihat hantu, menatap Xia Ruofei, mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terbuka. Xia Ruofei hanya memeluk dadanya dengan kedua tangan, dengan sedikit senyum di wajahnya, menatap Luo Qingfeng. Luo Qingfeng bertanya dengan suara gemetar, kamu berhasil menerobos. Xia Ruofei mengangkat bahunya dan berkata, ya, saya secara tidak sengaja mengalahkannya dan menerobos secara langsung. Hei, saya ingin meletakkan dasar untuk kultivasi dengan lebih kokoh, dan saya menerobos tanpa memikirkannya. Sungguh menyedihkan. Apa? Luo Qingfeng hampir memuntahkan darah lama. Masih kecewa? Susahkan adikmu. Praktisi lain perlu mengumpulkan banyak waktu untuk menerobos momok selama periode pemurnian gas, dan mereka juga harus bersiap sepenuhnya sebelum terobosan, menyesuaikan kondisi fisik mereka sebaik mungkin, dan kemudian menemukan seseorang yang memiliki kepercayaan mutlak untuk membantu, melindungi hukum, dan kemudian menutup terobosan. Bahkan seorang praktisi dengan dasar yang sangat kuat dan bakat tingkat tinggi, akan membutuhkan waktu yang lama untuk menembus kemacetan sebesar itu. Luo Qingfeng pertama kali menerobos lapisan pemurnian gas ke-9, dan menutupnya selama 7 hari 7 malam sebelum dia berhasil menerobos. Dan dia melangkah ke dalam susunan Taixuan Xuanxing sampai sekarang, hanya 20 atau 30 menit setelah permainan penuh, dan Xia Ruofei tentu saja tidak dapat mulai istirahat sebelum dia memasuki susunan besar, jika tidak, ini tidak dijelaskan oleh hatinya, hanya otak rusak. Luo Qingfeng menilai bahwa Xia Ruofei kemungkinan besar adalah saat ketika dia baru saja menerobos metode arai yang berat, dan terus-menerus memasukkan energi sebenarnya ke dalam arai tanpa mempedulikan biayanya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan kultivasi untuk menambah energi sejati. Titik kritisnya, ini tanpa sadar akan memasuki kondisi terobosan. Jika dihitung seperti ini, proses terobosan Xia Ruofei hanya berlangsung selama 3 atau 5 menit. Apakah ini sebuah terobosan? Apakah lebih mudah daripada makan dan minum? Terlebih lagi, Luo Qingfeng merasa telapak tangan yang baru saja dibuatnya jelas, meskipun telapak tangan itu tidak menyentuh punggung Xia Ruofei, tetapi vitalitas tubuhnya tercetak di punggung Xia Ruofei. Dari saat melakukan terobosan, dia mengalami pukulan parah di punggungnya. Bukan saja dia tidak terluka, dia juga tidak terbakar, dan dia dengan mudah menghancurkan dunia dalam waktu 3 atau 5 menit. Apakah kamu ingin menjadi begitu galak? Melihat pemandangan ini,
Luo Qingfeng merasa sistem pengetahuan kultivasinya akan runtuh. Luo Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dalam pada Xia Ruofei, memastikan bahwa dia tidak melihat halusinasi. Xia Ruofei berhasil menerobos, dan tampaknya budidayanya masih sangat solid. Kultivasinya lebih tinggi dari Xia Ruofei, dan dia menginginkannya. Tidak sulit untuk melihat ini. Namun, Luo Qingfeng segera berhenti mengkhawatirkan terobosan Xia Ruofei. Dia bersenandung, sekalipun itu sebuah terobosan. Vitalitas dalam tubuh Anda belum diubah menjadi vitalitas. Berapa banyak kekuatan tempur yang dapat ditingkatkan? Jika saya jadi Anda sekarang Anda telah berhasil membuat terobosan, sekarang saatnya untuk bersembunyi dan konsolidasikan kultivasi Anda, dan berusahalah untuk mengubah lebih banyak energi Anda menjadi vitalitas, alih-alih berkembang hingga Anda dapat mematahkan pergelangan tangan saya bersama saya. Berbicara tentang ini, Luo Qingfeng menatap Xia Ruofei dengan pandangan mencemooh dan bertanya, diperkirakan bahwa sekarang kamu memiliki paling banyak 1/1000 energi sejatimu yang diubah menjadi vitalitas, bukan? Xu Wei berani melompat keluar tanpa melakukan konsolidasi, sungguh orang yang cuek. Tak kenal takut, meskipun tidak ada hambatan dalam keseluruhan proses mulai dari keberhasilan pembangunan fondasi hingga konversi penuh energi sejati menjadi vitalitas. Hal ini juga sangat padat karya, karena transformasi ini harus dikembangkan secara perlahan dengan cara yang membumi, dan ujiannya sepenuhnya waktu kincir air. Luo Qingfeng membutuhkan 3 tahun penuh untuk sepenuhnya mengubah vitalitasnya menjadi vitalitas. Terobosan Xia Ruofei dari awal hingga saat ini, hanya butuh beberapa menit untuk permainan penuh. Luo Qingfeng merasa bahwa dia mengatakan bahwa 1/1000 sudah dilebih-lebihkan. Ah, 1/1000. Xia Ruofei membeku sesaat, lalu berkata dengan lemah, sepertinya saya tidak memiliki lebih dari itu. Saya seharusnya mengkonversi sekitar 10%. Aduh, Luo Qingfeng benar-benar merasakan sedikit darah tua mengalir ke tenggorokannya. 10%. Wajah Luo Qingfeng tampak luar biasa, apakah kamu yakin tidak melebih-lebihkan? Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, apa yang dilebih-lebihkan? Itu hanya 10%, itu sudah memalukan. Jika saya ingin melebih-lebihkan sedikit, saya tidak akan mengatakan angka serendah itu. Mengapa saya harus mengatakannya? 70 atau 80%. Petik 2. Meskipun Luo Qingfeng tidak tahu apa artinya rendah, dia juga dapat menggabungkan konteks dan menebak lebih atau kurang, setidaknya dapat dipastikan bahwa ini bukan kata yang baik. 10% masih bocor. Jadi bagaimana Anda bisa membiarkan saya menjadi orang yang hanya bisa berubah 1/1000 hari? Luo Qingfeng berkata dalam hatinya. Apakah memang ada kesenjangan yang begitu besar antar manusia? Luo Qingfeng bertanya pada langit dalam diam. Setelah kembali dari keterkejutannya, Luo Qingfeng memulihkan ekspresi dinginnya, dia bersenandung lembut, dan berkata, bahkan jika itu 10%, apa yang dapat saya lakukan? Saya akan membiarkan Anda benar-benar merasakan diri Anda sendiri dan emas asli. Ada celah yang luar biasa untuk biksu Denmark. Setelah berbicara, Luo Qingfeng tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung menggertak dirinya sendiri dan menyerang Xia Ruofei. Luo Qingfeng merasa bahwa segala sesuatunya tampak semakin di luar kendalinya. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Dia merasa perlu mengambil inisiatif sendiri. Selama Xia Ruofei terselesaikan, dia secara alami akan mengendalikan semua inisiatif. Kanan, kecepatan Luo Qingfeng sangat cepat, dan pengalaman bertempurnya sangat kaya, tetapi Xia Ruofei tidak panik. Dia tidak berpura-pura menjadi bodoh dan menjual manis, baru saja, sebenarnya, dia telah menggunakan waktunya untuk mengkomunikasikan susunan inti, dan telah menyesuaikan susunan Taixuan Xuanxing yang masih utuh untuk dirinya sendiri. Namun Xia Ruofei tidak terburu-buru memulai formasi. Kultivasinya sendiri telah rusak, dan dia belum benar-benar berperang melawan Raja Jindan seperti Luo Qingfeng. Dia juga ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatannya, dan seberapa jauh jaraknya dari Luo Qingfeng. Oleh karena itu, ketika Luo Qingfeng menindas dirinya sendiri, Xia Ruofei tidak bergeming. Luo Qingfeng muncul di matanya dalam sekejap mata, telapak tangannya mengenai wajah Xia Ruofei dengan angin kencang, dan seluruh tubuhnya mengalir, seolah-olah semua retret Xia Ruofei disegel. Sekilas, itu adalah seni bela diri yang sangat maju. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam, dan langkah kakinya bergerak mengikuti hatinya.
Kilatan yang tampak biasa saja, dia dengan mudah menghindari serangan Luo Qingfeng. Rumput bebek. Ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei menggunakan postur Piaoping dalam pertempuran. Dia telah mengembangkan status ini ke tingkat yang sangat mahir ketika dia memasuki medan perang. Sebelum Luo Qingfeng menyerang, dia secara tidak sadar menggunakan gaya keluar dari tubuh ini. Luo Qingfeng sedikit membeku, tidak menyangka postur Xia Ruofei begitu misterius. Namun, tidak ada jeda di bawah kakinya, dan dia melakukan tendangan samping untuk memanfaatkan ketidakstabilan Xia Ruofei untuk menyerang secara langsung. Namun, Xia Ruofei tampaknya telah mengantisipasi langkah selanjutnya, dan itu masih berupa kilatan cahaya, dan dia muncul di belakangnya. Pergerakannya cepat dan lintasannya misterius. Tentu saja bagus. Xia Ruofei secara alami tidak akan dipukuli secara pasif sepanjang waktu. Dia sekarang memiliki posisi menyerang yang menguntungkan, jadi dia dengan sopan meninju punggung Luo Qingfeng. Luo Qingfeng juga memiliki 6 mata, dan sedikit merentangkan lengannya di satu sisi untuk memblokir pukulan Xia Ruofei secara akurat. Xia Ruofei tiba-tiba merasakan rebound yang besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 5 atau 6 langkah untuk berdiri diam, dan tinjunya sedikit menimbulkan rasa sakit, seolah-olah tulang jari telah retak. Xia Ruofei tidak bisa menahan nafas secara diam-diam, dia tahu bahwa meskipun dia telah menerobos, tetapi rasio energi sejati terhadap vitalitas masih terlalu rendah, dan dia menghadapi seorang biksu seperti Jin King dari Luo Qingfeng, yang sedikit lebih buruk. Apa yang Xia Ruofei tidak ketahui adalah bahwa keterkejutan Luo Qingfeng saat ini tidak dapat terulang kembali. Untuk kontak positif pertama barusan, Luo Qingfeng awalnya berpikir bahwa meskipun Xia Ruofei tidak menyombongkan diri, dia benar-benar mengubah 10% energi aslinya menjadi vitalitas, dan tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Dia baru saja menyuntikkan vitalitas ke lengan bawah. Bahkan jika Xia Ruofei mengambil inisiatif menyerang, dia hanya memblokirnya, tetapi dalam keadaan normal Xia Ruofei akan langsung dibom. Sekalipun kepalan tangan tidak mematahkan tulang, setidaknya akan menyebabkan patah tulang. Paling tidak, tinju Xia Ruofei akan menjadi merah dan bengkak. Itu benar. Namun, meskipun Xia Ruofei mundur beberapa langkah, dan sepertinya tinjunya terkejut, itu hanya saja. Setelah dia mengayunkan tinjunya, sepertinya dia baik-baik saja lagi. Apakah ini benar-benar hanya perubahan 10%? Luo Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoceh. Dia merasa bahwa meskipun tubuh Xia Ruofei sepenuhnya berubah menjadi vitalitas, tubuhnya tidak akan sekuat itu. Perlu Anda ketahui bahwa ia tidak hanya menjelma menjadi energi, namun yang terpenting ia telah membentuk siklon emas di dandan. Terbentuknya siklon ini akan menambah kekuatan praktisi beberapa kali lipat, karena menandai loncatan resmi. Pada periode Jindan, bahkan tingkat kehidupan pun berevolusi. Luo Qingfeng tentu saja tidak tahu. Avenue of the Road, karya Xia Ruofei tidak jauh lebih tinggi dari latihan yang dia latih, dan tingkat vitalitas yang dihasilkan oleh keduanya sama sekali berbeda. Selain itu, Xia Ruofei telah berlatih gerakan penyempurnaan manusia emas, kekuatan fisiknya lebih kuat daripada biksu zaman Jin dan lainnya. Luo Qingfeng melihat serangan jarak dekat tidak efektif dan segera mengubah strateginya. Xia Ruofei juga merasakan nafas yang sangat berbahaya sekaligus. Ia tak segan-segan menjalankan dakwit secara ekstrim. Saat berikutnya dia merasakan hawa dingin hampir menyapu pinggangnya, dan hembusan nafasnya terpisah. Anda bisa merasakannya dengan jelas saat mengenakan pakaian. Xia Ruofei langsung marah, dan biksu bermartabat periode Jindan benar-benar menggunakan pedang terbangnya melawan seorang praktisi yang baru saja menerobos ke tahap pembangunan fondasi. Selain itu, dia juga melakukan serangan diam-diam, dan hampir kehilangan wajah biksu Jin dan Qi. Apakah kamu mempunyai pedang terbang? Apakah aku tidak memilikinya? Xia Ruofei tidak ragu-ragu untuk menggerakkan pikirannya sedikit, dan pedang peribiu yang telah diangkat oleh Dan Tianwen segera terbang keluar, dan mengenai pedang meteor yang baru saja meleset dan hendak mengubah arah dan terus menyerang. Alamat kunjungan, Love Book Network. Ding! Di antara batu lampu listrik, kedua pedang terbang itu bertabrakan. Pedang meteor Luo Qingfeng terlempar dan terbang, tetapi Biou Xianjian sebenarnya tidak berpengaruh, tetapi momentumnya sedikit mundur, dan kemudian segera melewati busur yang indah, dan dengan cepat menyapu ke arah leher Luo Qingfeng.
Luo Qingfeng menggelengkan pikirannya, dan matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Bukankah pemuda ini baru saja menerobos? Mengapa Anda membesarkan Fei Jian di Dantian? Yang paling penting adalah pedang meteor miliknya benar-benar tertekan saat dia menghadapi pedang terbangnya. Apa artinya ini? Hal ini menunjukkan bahwa pedang terbang lawan jauh lebih tinggi dari dirinya, dan pada saat yang sama kekuatan mental lawan setidaknya tidak lebih lemah dari dirinya, dan bahkan mungkin lebih kuat dari dirinya. Kedua kondisi ini sangat diperlukan, jika tidak maka tidak akan mungkin mencapai efek menjatuhkan pedang meteor menjadi satu tabrakan seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Luo Qingfeng merasakan sedikit rasa takut. Kebalikannya pasti super jenius. Mungkin dia sedang menghadapi Xia Ruofei, dan Luo Qingfeng masih yakin bahwa dia tidak akan jatuh, tetapi dia juga tahu bahwa sangat sulit untuk membunuh Xia Ruofei. Yang paling penting adalah kekuatan tersembunyi di balik kejeniusan super tersebut pasti berada di luar kendali mereka, dan hanya kekuatan super yang tidak dapat disembunyikan dari dunia yang dapat mengembangkan kejeniusan tersebut. Masing-masing kekuatan ini dapat mencuri dunia latihan dengan menggoyangkan kakinya. Terlebih lagi, karena mereka berani membiarkan orang super jenius masuk ke WTO secara mandiri, bagaimana mungkin mereka tidak memberinya kartu hall? Beberapa saat yang lalu, keanehan pihak lain menghilang di tempatnya, dan sekarang ada pedang terbang bermutu tinggi. Semuanya telah terungkap. Kartu apa saja yang belum terungkap? Pada titik ini, Biou Xianjian telah mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dan dia tidak bisa membiarkannya berpikir terlalu banyak. Luo Qingfeng tanpa sadar mengelak dan mencoba mendapatkan kembali kendali atas pedang meteornya. Dia tidak terlalu memperhatikan serangan Xia Ruofei. Bagaimanapun, tidak peduli betapa jeniusnya Xia Ruofei, dia hanyalah seorang kultivator yang baru saja menembus tahap pembangunan fondasi. Meskipun kekuatan mentalnya relatif kuat, dia memiliki kendali atas Fei Jian. Dia pasti tidak begitu ahli dalam berpendapat. Hanya saja Luo Qingfeng terkejut. Serangan Xia Ruofei pada pedang terbang itu sangat parah, dan rute serangannya cukup aneh. Sepertinya dia bisa menghindari arah penerbangan. Dia berbalik ke arah yang fleksibel di udara. Berdirilah di depannya dan tunggu kelincinya. Jika bukan karena respon cepat Luo Qingfeng, dia mungkin akan langsung memukulnya. Jika ini terjadi, Luo Qingfeng merasa dia bisa menemukan sepotong tahu dan memukulnya. Biksu Jin dan Qi yang bermartabat, di hadapan seorang pemuda yang baru saja menerobos, bahkan menabrak pedang terbang dari sisi lain. Di mana ada sesuatu, menghadapi, Luo Qingfeng menghentikan tubuhnya tepat waktu, dan segera melemparkan postur Xingzong lagi, mencoba menemukan terobosan dalam tirai pedang, dan langsung menyerang Xia Ruofei sendiri. Tapi pedang terbang Xia Ruofei tampaknya spiritual, tanpa menunjukkan kekurangan apapun. Sebaliknya, Luo Qingfeng tampak sedikit gentar dengan serangan seperti itu, dan bahkan tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk mengendalikan pedang meteornya sendiri. Luo Qingfeng tidak bisa menahan rasa takutnya, dan juga untuk pertama kalinya berpikir untuk melarikan diri. Xia Ruofei merasakan kegembiraan di hatinya. Dia memainkan Genleman Sword dengan nama yang buruk. Kumpulan ilmu pedang ini harus digunakan dengan Fei Jian. Ini adalah penggunaan pertama Genleman Sword oleh Xia Ruofei dalam pertarungan sebenarnya. Saya tidak menyangka efeknya akan begitu bagus. Bahkan Luo Qingfeng agak berantakan dalam menghadapinya. Xia Ruofei sangat bersemangat sehingga dia terus mengendalikan Biou Fiery Sword, dan tidak peduli bagaimana Luo Qingfeng menghindar, dia bermain langsung sesuai dengan gerakan Genleman Sword. Saya tidak menyangka efeknya sangat bagus. Luo Qingfeng benar-benar dirugikan dalam serangan pasif. Bahkan ada kalanya dia hampir menyakitinya. Wajah Luo Qingfeng menjadi semakin jelek. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya. Setelah menghindari serangan hebat oleh Biou Xianjian, dia mengeluarkan rune dari cincin penyimpanan dengan satu tangan. Bab ini Fuyu terlihat sangat aneh. Fuyu kuning pucat dicat dengan pola kompleks berwarna merah tua, yang samar-samar memancarkan cahaya keemasan di malam hari. Luo Qingfeng menunjukkan ekspresi tertekan, tapi dia tidak ragu-ragu, dan melemparkan Fu Sun langsung ke arah Biou Xianjian. Jimat yang tampak berkibar ini sepertinya memiliki beban yang sangat besar, dan sangat cepat setelah dibuang, bahkan dengan sedikit suara pecah.
Xia Ruofei mengendalikan pergantian Biou Xianjian dan baru saja melewati Fuyu dan bersiap untuk melanjutkan serangan sengitnya terhadap Luo Qingfeng. Namun, kecelakaan Xia Ruofei terjadi. Seolah-olah ada spiritualitas dalam diri Zhang Fu itu juga merupakan perubahan arah yang fleksibel di udara, kecepatannya meningkat tanpa berkurang, dan terus terbang menuju Biou Xianjian. Xia Ruofei mengejutkan Tuhan sejenak, dan Fuyu berhasil menyusul Biou Xianjian. Ledakan, Fuyan meledak dan mengeluarkan suara keras. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang langsung mengejutkan Biou Xianjian, dan untuk sementara memutus hubungan kekuatan spiritual antara Xia Ruofei dan Biou Xianjian. Setelah Biou Xianjian terbang miring untuk jarak tertentu, dia menanamnya. Sebelum Xia Ruofei mendapatkan kembali kendali atas Fei Jian, Luo Qingfeng dengan tegas mengambil langkah maju oleh gelombang kejut ledakan Fuyu, lalu mengerahkan kekuatan di bawah kakinya dan dengan cepat melarikan diri. Xia Ruofei tidak bisa membantu tetapi dia tidak berharap bahwa dia bisa melarikan diri dari biksu periode Jindan dan melarikan diri, dan tidak menggunakan kekuatan formasi sama sekali, itu adalah konfrontasi penuh. Konfrontasi ini telah meningkatkan kepercayaan diri Xia Ruofei. Melihat Luo Qingfeng melarikan diri puluhan meter dalam sekejap mata, tetapi Xia Ruofei tidak terburu-buru mengejar, dia melirik ke arah pelarian Luo Qingfeng, dan kemudian melepaskan inti kekuatan mental dan tidak jauh dari sana, menghubungi. Beberapa susunan yang telah dipasang diluncurkan pada saat yang sama, dan Luo Qingfeng diselimuti dalam sekejap. Luo Qingfeng bahkan tidak mengambil pedang terbangnya, dan terbang ke arah pulau. Dia sangat ketakutan, dia hanya merasakan ancamannya dengan jelas. Dia tahu dia akan tinggal di sini. Sangat, akan ada kekhawatiran hidup. Meskipun dia melarikan diri puluhan meter dalam sekejap mata, Luo Qingfeng tidak berani bersantai sama sekali, dan kecepatannya meningkat beberapa poin sambil mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi. Benar saja, dia hanya merasakan matanya mekar, lalu pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Awalnya berada di bawah langit malam berbintang Yuelang, dan laut di kejauhan terlihat samar-samar. Namun dalam sekejap mata, Luo Qingfeng mendapati dirinya berada di lembah yang cerah dan beraroma burung, dengan beberapa awan putih melayang di langit, hidungnya samar-samar mencium aroma rumput, seolah-olah dia tiba-tiba dipindahkan ke zona waktu lain, seketika di negeri ajaib yang indah di dunia. Meskipun lingkungan di sini indah, orang tidak bisa tidak rileks secara fisik dan mental, tetapi Luo Qingfeng sama sekali tidak nyaman, tetapi wajahnya menjadi lebih jelek. Dia tahu betul bahwa dia pasti telah membobol susunan ilusi, dan semua ini hanyalah ilusi untuk menipu dirinya sendiri. Namun yang mengerikan adalah, sebagai master pertama dari formasi Xingzong, dia bahkan tidak dapat melihat jejak formasi di lingkungan sama sekali. Semuanya begitu natural dan natural, di mana-mana. Perasaan angin sepoi-sepoi yang bertiup di kulit tidak ada bedanya dengan aslinya. Dan rumput yang berayun lembut tertiup angin, dan kupu-kupu menari di bunga liar, dan burung-burung yang meninggalkan sayap di langit. Luo Qingfeng melihat sekeliling dengan gugup, dia tahu bahwa semakin damai dan damai lingkungannya, semakin banyak penuh dengan pembunuhan yang tidak diketahui. Sekarang, kartu hall-nya pada dasarnya telah habis. Entah itu manik yang digunakan untuk memecahkan susunan atau rune yang baru saja digunakan untuk menyingkirkan serangan pedang terbang, semuanya dihargai oleh Luo Qingfeng selama bertahun-tahun dan digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Itu sekali pakai, dan hilang. Terlebih lagi, bahkan pedang terbang meteornya dijatuhkan di tempat Xia Ruofei baru saja bertarung. Dapat dikatakan bahwa karena penggunaan kartu hall ini, kekuatan Luo Qingfeng telah sangat berkurang. Luo Qingfeng seperti burung yang tertembak busur, dan seluruh tubuhnya berbalik, menjaga kewaspadaan tinggi setiap saat. Pada saat yang sama, dia membalik dan mengeluarkan satu-satunya senjata ajaib untuk mendeteksi cermin virtual yang mungkin masih berguna. Senjata ajaib ini dapat mendeteksi semua kebohongan, dan seharusnya efektif untuk menangani susunan misterius dan ilusi. Luo Qingfeng mendesakkan Su Jing, dan kemudian menunjuk ke arah dia berada sekarang. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Xia Ruofei mengejarnya, dia masih tidak menyadarinya, jadi setelah menggunakan Kan Su Jing, dia pertama kali mengamati bagian belakangnya. Kejadian, seperti yang diketahui semua orang, sebenarnya dia baru saja masuk ke dalam arai misterius.
Dia mengira dia berlari dalam garis lurus, tetapi sebenarnya dia telah melakukan beberapa putaran di tempat, dan arahnya melenceng terlalu jauh. Selain itu, efek Kan Sujing pada susunan ajaib ini tampaknya tidak sebaik yang dibayangkan Luo Qingfeng. Meski pemandangan cermin tidak lagi sama dengan surga ini, namun gelap dan tertutup lapisan kabut, yang tidak nyata sama sekali. Mata Luo Qingfeng membelalak, menatap cermin Kan Sujing, bergerak sedikit. Ia berharap dengan informasi yang terbatas, ia dapat berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan posisi tersebut, dan lebih baik lagi mencari celah dalam metode pembentukannya. Luo Qingfeng tahu betul bahwa semakin lama penundaannya, semakin buruk keadaannya. Dia sekarang sangat membenci Zheng Yongshu dan Wang Boshan, tentu saja yang paling dibenci adalah Xia Ruofei, tapi dia belum tahu nama Xia Ruofei. Luo Qingfeng, sambil menatap Kan Sujing, berkata dalam hatinya dengan kesal, selama saya bisa keluar dari masalah, saya akan menyebarkan berita tentang formasi Xuanxing yang terlalu virtual di dunia kultivasi, sehingga Anda tidak akan pernah memiliki kedamaian. Dia tahu bahwa sudah sulit untuk merebut Pulau Taoyuan secara paksa karena kemampuannya memilih bintang. Tidak hanya dia tidak menangkap apapun kali ini, tapi dia juga menggunakan kartu hall penyelamat nyawanya, dan dia masih terjebak di medan perang. Karena Anda tidak bisa mendapatkannya, itu tidak akan membuat orang lain menjadi lebih baik, inilah mentalitas Luo Qingfeng saat ini. Luo Qingfeng menatap Kan Sujing dengan mematikan. Tiba-tiba, dia melihat titik terang yang menyilaukan di permukaan cermin Kan Sujing. Saat dia mencoba membedakannya dengan cermat, tiba-tiba sebuah peringatan besar muncul di hatinya. Hati Luo Qingfeng tegang, dan tanpa sadar dia berguling ke samping. Saya melihat kilatan Hanmang, dan Biyu Xianjian muncul seolah-olah entah dari mana, dan langsung memotong pada posisi dia baru saja berdiri, lalu langsung menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Jantung Luo Qingfeng berdebar kencang, dia sekarang menyadari bahwa titik cahaya menyilaukan yang muncul di Kan Sujing sebenarnya adalah tenda pedang yang diproduksi oleh Biou Xianjian. Jika bukan karena arahan Kan Sujing, dia mungkin sudah terluka parah. Begitu memikirkan Kan Sujing, Luo Qingfeng menyadari bahwa dia baru saja berhati-hati untuk menghindari bahaya dan secara tidak sengaja melemparkannya. Dia segera berbalik untuk menemukannya, tapi di mana lagi dia bisa menemukannya. Cermin Kansu menghilang seperti pedang peri Biou tadi. Wajah Luo Qingfeng berubah drastis, dan dia diam-diam menyesali bahwa dia hanya peduli untuk melarikan diri, tetapi tidak mempertahankan Kan Sujing. Anda tahu, Kan Sujing sudah menjadi senjata ajaibnya yang paling berguna dalam situasi ini, dan dia dibuang sendiri. Luo Qingfeng sangat jelas, segala sesuatu di depannya hanyalah ilusi. Tidak mungkin Kan Xuanjing jatuh ke rerumputan untuk sementara waktu, karena rerumputan itu sendiri tidak ada. Mungkin Kan Sujing masih di tanah, tapi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Apalagi kemungkinan ini sangat kecil. Xia Ruofei harus bersembunyi tidak jauh. Diperkirakan Xia Ruofei telah mengambil senjata ajaib ini segera setelah cermin virtual dijatuhkan. Kehilangan cermin Kan Xuan, Luo Qingfeng, yang berada dalam fantasi, lebih seperti orang buta. Saya tahu bahwa semua yang ada di depan saya sia-sia, tetapi saya tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Luo Qingfeng berkata dengan wajah terdistorsi dan mengertakkan giginya, saya tidak percaya bahwa formasi ini tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika saya menghancurkannya, saya akan menghancurkannya. Setelah itu, dia benar-benar mengeluarkan palu godam dari ring penyimpanan. Tentu saja palu godam ini bukan palu biasa. Itu juga ditempa dari banyak biji berharga. Itu adalah senjata paling berharga di tangan Luo Qingfeng selain pedang meteor. Dia mengangkat palu godamnya tinggi-tinggi, lalu menuangkan kekuatannya dan menghantam tanah dengan keras. Tanah bergetar lembut, dan bumi berkibar. Namun dalam sekejap mata, tanah yang dipecah menjadi lubang kembali ke keadaan semula. Lembah tetaplah lembah, dan kupu-kupu di kejauhan masih menari-nari, seolah menertawakan kekuatannya yang tak terkendali. Wajah Luo Qingfeng tiking, tanpa usaha apapun, menghantam tanah dengan palu. Ini ditakdirkan untuk melakukan pekerjaan yang tidak berguna, kecepatan pemulihan tanah bahkan lebih cepat daripada kecepatan pukulannya. Pada saat ini, suara Xia Ruofei keluar dari telinga Luo Qingfeng, "Kepala Luo, sekarang kamu punya dua pilihan, menyerah, atau mati."
Luo Qingfeng mengertakkan gigi dan berteriak, ingin aku menyerah padamu. Hanya karena kamu masih kecil yang bahkan belum mencapai periode Jindan. Mimpikan saja, ketika dia selesai berbicara, dia mengambil palu godam dan menghantamkannya ke tanah. Xia Ruofei terkekeh dan berkata, karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah berbicara, Xia Ruofei berhenti mengeluarkan suara apapun, dan sekitarnya tampak tenang kembali. Namun terlebih lagi, perasaan Luo Qingfeng semakin tidak nyaman. Benar saja, setelah beberapa saat, Biou Xianjian muncul diam-diam di belakangnya, dan kemudian berakselerasi dengan tajam, menusuk jantungnya ke punggung Luo Qingfeng. Luo Qingfeng telah mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi. Ketika Biou Xianjian mulai berakselerasi, dia segera berbalik 1,5, pada saat yang sama, pusat gravitasi tubuhnya diturunkan, dan dia melaju ke depan. Namun, jaraknya terlalu dekat, dan kecepatan Biou Xianjian sangat cepat, sehingga Luo Qingfeng tidak bisa sepenuhnya bersembunyi darinya. Akhirnya, Biou Xianjian menyapu lengannya dan menghilang lagi ke dalam kehampaan. Serangkaian darah mengalir, Luo Qingfeng mendengus, dan mengulurkan tangan untuk menutupi luka di lengannya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar terluka dan melihat darah sejak dia terjatuh dalam pertempuran Pulau Taoyuan. Ini hanya pelajaran kecil. Kalau masih keras kepala, lain kali tidak semudah menggaruk lengan. Suara samar Xia Ruofei terdengar. Kamu bisa membunuhku jika kamu memiliki kemampuan. Luo Qingfeng menggeram dengan suara rendah. Selama saya tidak memiliki pintu yang aman, akan ada berita tentang susunan alami di pulau ini, dan itu akan segera menyebar ke seluruh dunia budidaya. Saya mengerti bagaimana mengatasi aliran masalah yang terus-menerus. Sepertinya kamu masih berfantasi, ingin menipuku. Xia Ruofei tertawa, susunan alami Pulau Taoyuan sangat penting, dan Anda tidak pernah berpikir bahwa Zheng Yongshu dan Wang Boxian akan mengkhianati Anda, apakah Anda akan tetap tinggal? Bagaimana jika saya berumur 3 tahun? Petik 2. Baru saja, ketika Luo Qingfeng terjebak, Xia Ruofei telah menerima Zheng Yongshu, dan menanyakan kepadanya secara rinci seluruh proses kembali ke Sekte Bintang. Jadi Xia Ruofei secara alami tahu bahwa untuk mencegah bocornya berita, Luo Qingfeng meninggalkan Zheng Zongshu dengan tenang tanpa tindakan pencegahan apapun. Bahkan orang-orang yang memilih Xingzong sekarang berpikir bahwa kepala mereka sedang mundur. Luo Qingfeng tiking menghadap, dan terus memukul-mukul dengan palu godam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang, jika dia terkena simpul metode formasi, mungkin masih ada kesempatan untuk hidup. Selain itu, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Jika Anda tidak dapat melarikan diri dari susunan fantasi ini, apa gunanya untuk tetap begitu beragam? Xia Ruofei tidak banyak bicara lagi, hanya menonton Luo Qingfeng dengan diam-diam melakukan upaya yang tidak berguna. Pengalaman berikutnya adalah mimpi buruk bagi Luo Qingfeng. Bahkan jika ini masalahnya, yang membuatnya gila adalah Biou Xianjian yang dikendalikan oleh Xia Ruofei sering muncul diam-diam di zona butanya, dan kemudian tiba-tiba menikamnya tanpa tanda apapun. Metode ini agak murah, tetapi efeknya sangat bagus. Luo Qingfeng tidak memiliki kecepatan respons yang cepat. Setelah beberapa saat, dia mendapat 6 atau 7 luka di tubuhnya, dan pakaiannya berlumuran darah. Seluruh orang itu seperti labu darah. Tentu saja, Xia Ruofei tidak ingin membunuh Luo Qingfeng dengan mudah. Bagaimanapun, hasil terbaik adalah mengendalikan Luo Qingfeng dengan segel jiwa. Jika tidak, Luo Qingfeng hilang, dan pasti akan ada masalah ketika dia memilih bintang, karena Luo Qingfeng adalah Zheng Yongshu yang pergi bersama. Meskipun Luo Qingfeng mengaku mundur, Zheng Yongshu juga menghilang di saat yang bersamaan. Begitu dia memeriksanya, dia secara alami akan menemukan grup bintang dikendalikan oleh Wang Boxian. Jika Luo Qingfeng dapat dikendalikan dengan segel jiwa, maka semuanya akan normal, dan Xia Ruofei setara dengan mengendalikan gerbang budidaya secara tidak langsung. Oleh karena itu, serangan Xia Ruofei tidak mengarah pada Luo Qingfeng. Sebagian besar Luo Qingfeng menderita trauma kulit, banyak aliran darah, dan darah di pakaiannya. Kelihatannya menakutkan, tapi sebenarnya tidak berakibat fatal. Pedang lain menyerang, meninggalkan bekas luka berdarah di lengan kanan Luo Qingfeng. Luo Qingfeng merasa semangatnya akan runtuh. Pada saat yang sama, pukulan telak yang dia gunakan tanpa ragu-ragu barusan menghabiskan sebagian besar vitalitasnya di dantian,
dan bahkan siklon embrio jin dan menjadi sedikit tipis. Luo Qingfeng terengah-engah dengan mulut besar dan berlari dengan sia-sia di dunia khayalan ini, menghindar, dan hati telah tenggelam ke dasar lembah. Dia tahu dia tidak terlalu ganas hari ini. Xia Ruofei mengendalikan formasi dan pedang peri Biou, dan penangkap kucing melancarkan serangan diam-diam yang tak terhitung jumlahnya terhadap Luo Qingfeng. Seluruh proses berlangsung lebih dari 1 jam, dan dia berhasil menyiksa kekuatan dan semangat Luo Qingfeng menjadi satu, membatasi. Luo Qingfeng tidak selalu bisa menjaga kewaspadaan tingkat tinggi, seperti karet gelang. Jika dibiarkan rapat, lama-kelamaan akan kehilangan elastisitasnya. Kalau terlalu kencang bisa langsung patah. Tepat ketika pikirannya sedikit lalai, Biyu Xianjian sekali lagi muncul diam-diam di sisi kiri tubuhnya, lalu berakselerasi secara ekstrim, dan menyapu lehernya. Pada saat Luo Qingfeng kembali kepada Tuhan, Biou Xianjian sudah dekat, bahkan jika dia ingin bersembunyi, itu sudah terlambat. Luo Qingfeng menutup matanya dengan putus asa, menunggu saat terakhir tiba. Ia bahkan merasakan sentuhan dingin saat bilah tajam pedang terbang itu menyentuh lehernya. Setelah menunggu beberapa saat, Luo Qingfeng tidak merasakan sakitnya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak membuka matanya. Luo Qingfeng baru mengetahui bahwa Biou Xianjian berhenti ketika dia menyentuh lehernya. Sekarang dia melayang di belakangnya, dan bagian depan pedang mencapai posisi arteri karotis. Luo Qingfeng sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak. Segera setelah itu, dia melihat Xia Ruofei muncul dengan senyuman di wajahnya 5 atau 6 meter jauhnya. Senyuman Xia Ruofei sangat lembut, tetapi Luo Qingfeng tampak seperti senyuman setan. Membuatnya menyeramkan. Hari ini, Luo Qingfeng benar-benar hancur secara komprehensif. Pada masa-masa awal Biksu Agung Jindian, di hadapan seorang lelaki kecil yang baru saja menyelesaikan fondasinya, tidak ada upaya untuk melawan, dan sungguh memalukan. Dengan senyum tipis di wajah Xia Ruofei, dia bertanya, "Luo Qingfeng, bagaimana perasaanmu sekarang?" Luo Qingfeng mendengus dingin, lalu menutup matanya, dan kemudian berkata, "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang mengalahkan raja. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku hari yang baik." Luo Qingfeng tidak punya ide untuk melarikan diri sama sekali, karena dia secepat yang dia tidak bisa berpikir, dan sekarang Xia Ruofei hanya membutuhkan satu ide, dan Biyu Xianjian, yang berada di dekatnya, dapat dengan mudah memenggal kepalanya, mati. Terlebih lagi, dia sangat kelelahan sehingga dia tidak punya tenaga untuk melarikan diri. Xia Ruofei menjaga jarak yang relatif aman dari Luo Qingfeng karena pertimbangan yang hati-hati. Dia berdiri di tempat dan berkata sambil tersenyum, "Kamu hanya ingin mati seperti ini. Setelah lebih dari 100 tahun kerja keras, kamu memiliki status dan latihan hari ini, bukankah kamu bernostalgia dengan dunia ini?" Luo Qingfeng menutup matanya dan mengangkat kepalanya tanpa suara. Bagaimana mungkin dia tidak terikat pada dunia ini? Semut masih serakah, apalagi manusia. Setelah dia menerobos periode Golden Dawn, dia mendapat tempat di dunia latihan saat ini, belum lagi dia juga mengendalikan sekte, dan dia memiliki otoritas absolut dalam sekte-sekte. Hidup begitu indah, bagaimana dia bisa tinggal di sini sampai mati jika dia tidak bisa melarikan diri tanpa menghabiskan kemampuannya? Ketika Xia Ruofei melihat Luo Qingfeng tidak berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam, dan berkata, "Ini benar-benar terlihat seperti kematian. Apakah tidak tahu malu untuk tunduk padaku? Apakah kamu lebih suka kehilangan nyawamu yang berharga dan tidak ingin melakukan apapun untuk saya?" Luo Qingfeng tiba-tiba membuka matanya dan bertanya, "Kirim padamu. Apakah kamu akan lega membiarkan aku meninggalkan formasi? Daripada menjadi tawananmu, lebih baik mati dan mati daripada mati." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Karena ini masalahnya, maka aku akan menyelesaikanmu." Setelah berbicara, pikirannya sedikit bergerak. Luo Qingfeng segera merasakan Biou Xianjian di depan lehernya sedikit gemetar, dan gerakannya harus lurus ke bawah. Pada saat ini, Luo Qingfeng berpikir bahwa Luo Qingfeng telah meremehkan hidup dan mati, dan masih tidak dapat menahan rasa takut pada jiwanya. Ada teror besar antara hidup dan mati. Luo Qingfeng jelas bisa merasakan niat Xia Ruofei untuk membunuh. Saat ini, dia merasa sangat dekat dengan kematian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Tunggu! Tunggu!" Mulut Xia Ruofei tersenyum dengan senyum sarkastik.
Di bawah kendalinya, Biyu Xianjian kembali tenang, dan Luo Qingfeng tidak bisa menahan nafas lega. Apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk dijelaskan? Xia Ruofei bertanya dengan ringan. Luo Qingfeng menarik napas dalam-dalam dan bertanya, selama kamu tunduk padamu, maukah kamu membunuhku? Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, tentu saja, apa yang sering kulakukan denganmu. Jangan lupa, hidup dan matimu ada di antara pikiranku. Luo Qingfeng ragu-ragu sejenak, lalu menatap Xia Ruofei dan berkata, oke. Saya bisa menyerah kepada Anda. Saya hanya berharap Anda memiliki keyakinan. Biarkan saya pergi dulu. Luo Qingfeng masih berfantasi saat ini. Dia berspekulasi bahwa Xia Ruofei mungkin ingin meminta informasi atau mendapatkan sesuatu dari dirinya sendiri, jadi butuh banyak usaha, dan dia sendiri mendorong perahu itu ke sungai, berpura-pura menjadi ular, dan menyelamatkan nyawanya. Jika Anda bisa menemukan peluang bagus, mungkin Anda bisa membalikkan keadaan. Lagi pula, dalam hal budidaya praktis, Luo Qingfeng jauh lebih tinggi dari Xia Ruofei. Jika tidak ada hambatan dalam formasi, dan pada saat yang sama serangan mendadak diluncurkan, Luo Qingfeng merasa kemungkinan keberhasilannya masih sangat tinggi. Xia Ruofei sepertinya memahami pikiran Luo Qingfeng, dan dia mencibir, berkata, Luo Qingfeng, hal indah apa yang kamu inginkan? Kamu mengatakan bahwa penyerahan hanyalah penyerahan. Apakah kamu berusia 3 tahun? Luo Qingfeng tidak dapat menahan perasaan sedikit malu dan marah, dia bertanya, karena kamu tidak percaya padaku, mengapa repot-repot dengan bibir ini? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, karena aku bilang aku ingin kamu menyerah, tentu saja aku punya caraku sendiri. Setelah berbicara, dia merasakan sebuah gerakan, dan jejak pola yang sangat rumit muncul di depannya. Xia Ruofei berkata dengan dingin, Luo Qingfeng, ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Apa yang kamu pilih terserah kamu. Sekarang, lepaskan pengetahuanmu tentang laut sepenuhnya tanpa perlawanan, atau kamu juga dapat memilih untuk segera pergi ke kematian. Jejak dengan pola yang sangat rumit secara alami merupakan sub-jejak dari jejak jiwa. Ini juga merupakan sub-jejak terakhir yang diringkas oleh Xia Ruofei. Begitu sub-segel dari tanda jiwa muncul, wajah Luo Qingfeng tiba-tiba menjadi pucat. Dia dan Xia Ruofei hanya berjarak 5 atau 6 meter. Pada jarak yang begitu dekat, jejak jiwa baru saja muncul, dan dia sudah memperhatikan hembusan nafas, terutama ketika matanya tertuju pada jejak jiwa. Seolah-olah jiwa tersedot ke dalam. Luo Qingfeng penuh ketakutan akan jejak jiwa. Dia sudah samar-samar menebak peran jejak ini. Di bawah kendali Xia Ruofei, Ziyin melayang perlahan menuju Luo Qingfeng. Xia Ruofei juga berkata dengan ringan, Luo Qingfeng, sebaiknya kamu tidak mencoba menghancurkan tanda ini, dan jangan dengan sengaja mengusirnya di laut, atau kamu akan mati jika tanda itu rusak. Sebaiknya aku memberitahumu, kondensat seperti ini butuh banyak waktu dan tenaga untuk membekaskan tandanya. Jika rusak karena ketidakcocokanmu, aku pasti tidak akan mencoba memadatkannya lagi, dan tentu saja tidak bisa menjamin apakah kamu benar-benar akan menyerah, itu hanya bisa membunuhmu. Jadi, sebaiknya kamu tidak memikirkannya, dan berdoalah agar aku berhasil. Luo Qingfeng benar-benar memiliki sedikit perlawanan, dan ingin menghancurkan tanda ini secara diam-diam. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan perasaan dingin, senyum pahit di wajahnya, dan akhirnya melepaskan fantasi terakhirnya. Melihat ekspresi Luo Qingfeng, Xia Ruofei hanya menggerakkan pikirannya sedikit. Stempel jiwa, yang perlahan-lahan bergerak menuju Luo Qingfeng, dipercepat beberapa kali sekaligus, seperti meteor yang melintas, langsung terbenam di dahi Luo Qingfeng. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, bangun dan bicara. Sebelum kita bermusuhan, bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Tidak ada yang bisa saya katakan tentang itu. Bentukan alam di Pulau Taoyuan terlalu penting. Saya hanya bisa mengendalikan segalanya. Mereka yang mengetahui rahasianya, atau apa konsekuensinya setelah berita itu bocor, Anda harus sangat jelas. Petik 2. Faktanya, Xia Ruofei tidak perlu menjelaskan sama sekali kepada Luo Qingfeng, karena di bawah kendali tanda jiwa, Luo Qingfeng akan melakukannya tidak pernah melahirkan hati, dan tidak akan pernah menyimpan dendam, tetapi Luo Qingfeng adalah seorang biksu Jindan, itu adalah Xia Ruofei sejak melangkah ke jalur kultivasi, orang yang telah ditundukkan adalah kultivator tertinggi.
Oleh karena itu, dia bermaksud untuk mengembangkan Luo Qingfeng sebagai asistennya yang efektif. Tentu saja, dia harus percaya diri. Bagaimanapun, lingkungan komunitas budidaya bumi sedang memburuk, dan tidak mudah untuk berkultivasi mencapai tingkat Luo Qingfeng, dan sekarang setelah segel jiwa telah ditanam, dapat dikatakan bahwa kesetiaan Luo Qingfeng tidak perlu dikhawatirkan, jadi wajar untuk memaksimalkan perannya. Luo Qingfeng mendengar kata-kata itu dan berkata dengan cepat, bawahan mengerti. Meskipun dia dikendalikan oleh tanda jiwa dan tanpa sadar menghasilkan hati yang menyerah kepada Xia Ruofei, dia tidak kehilangan rasa otonominya, jadi dia sebenarnya sangat ketakutan. Lagi pula, serangan sebelumnya terhadap Xia Ruofei bahkan tidak berhasil, dan bahkan hampir menghancurkan terobosan Xia Ruofei. Seandainya Xia Ruofei memiliki kebencian terhadapnya, sekarang dia sepenuhnya di bawah kendali Xia Ruofei, dan dia masih tidak tahu bagaimana caranya, dia akan disiksa. Setelah mendengarkan ucapan Xia Ruofei, hati Luo Qingfeng yang menggantung akhirnya terlepas. Pada saat yang sama, sikap lembut Xia Ruofei telah menggerakkan dia dari lubuk hatinya karena jejak jiwa. Xia Ruofei kemudian menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan, apakah Anda memberitahu orang lain selain Zheng Yongshu dan Wang Boshan tentang Pulau Taoyuan? Luo Qingfeng menjawab, saya telah menjadi rahasia besar dalam kasus kembali ke Master. Saya tidak memberitahu siapapun, dan saya dengan tegas memerintahkan Zheng Yongshu dan Wang Boshan untuk tidak mengungkapkan kata-kata lain kepada yang lain. Kali ini, bawahannya juga menutup pintu mereka. Namanya, orang lain di Zhongmen tidak tahu di mana bawahannya, jadi yakinlah. Tidak ada seorang pun kecuali kami yang mengetahui berita. Itu bahwa Zheng Yongshu dan Wang Boshan sebagian besar dikendalikan oleh Xia Ruofei dengan cara yang sama. Setelah mendengar kata-kata itu, Xia Ruofei akhirnya menghela nafas lega. Sejak mengambil alih Pulau Taoyuan, dia mengetahui bahwa ada kekuatan lain yang mengawasinya, dan hatinya selalu berdebar-debar. Memilih Xingzong sepertinya masih menjadi bayangan, membuatnya tidak bisa tidur. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat seseorang, menghadapi gerbang budidaya sangatlah kecil, bahkan jika pemilihan Xingzong bukanlah jenis gerbang teratas, dan kekuatan Xia Ruofei tidak lemah. Hingga hari ini, dia akhirnya dapat memastikan bahwa krisis di Pulau Taoyuan telah teratasi. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ayo pergi. Keluar dari sini dulu. Pikirannya bergerak sedikit, Luo Qingfeng segera merasakan lingkungan berubah. Ilusi itu hilang begitu saja. Saat ini, dia terkejut karena dia baru saja mengacau dan berlarian. Faktanya, dia telah bergerak berputar-putar. Dia masih tidak jauh dari ruangan beton. Luo Qingfeng merasa dia benar-benar tidak kalah. Faktanya, bahkan tanpa banyak bantuan, mengandalkan ilmu pedang magis Xia Ruofei dan manipulasi Fei Jian yang bagus, dia tidak akan jatuh tersungkur. Selain peran tanda jiwa, Luo Qingfeng sudah mengagumi Xia Ruofei saat ini. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat membalikkan tangannya untuk mengeluarkan kristal berharga yang dia kumpulkan dari cincin penyimpanan. Dia memegang tangannya di depan Xia Ruofei dan berkata dengan hormat, Guru, ini adalah kristal spiritual Anda. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ambillah. Ini hadiah pertemuanku untukmu. Aku berkata bahwa setelah bergaul denganku di masa depan, kamu pasti tidak akan lebih buruk darimu, setidaknya melatih sumber daya. Kamu tidak pernah memikirkannya itu sebelumnya. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei menoleh lagi dan berkata, tentu saja, Anda harus menjadi kepala tim ini, dan kita harus dengan tegas mengendalikan Xingzong di tangan kita. Meskipun kekuatan memilih Xingzong bukanlah yang teratas di dunia latihan, kekuatan sebuah sekte masih cukup besar. Sekarang Xia Ruofei telah sepenuhnya memenuhi kondisi ini dan tentu saja tidak akan memaksakan hadiah itu ke pintu. Jika kekuatan ini habis, mungkin akan memainkan peran kunci. Luo Qingfeng mendengar kata-kata itu dan berkata dengan rasa terima kasih atas pemberian Anda yang murah hati. Bawahan Anda harus melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Xia Ruofei berkata dengan ringan, saya tidak mengorbankan kebiasaan bawahan saya, dan saya tidak akan mengusir Anda sebagai pembelot. Tentu saja, asalkan saya memerintahkan, Anda dapat melakukannya tanpa kompromi apapun. Ya, bawahan harus ingat, Luo Qingfeng berkata dengan hangat di dalam hatinya.
Krisis ini telah berhasil dilewati. Xia Ruofei tidak menghentikan pengoperasian arai Taixuan Xuanxing, pengumpulan aura juga memerlukan proses. Hanya setelah beberapa waktu beroperasi, lingkungan budidaya Pulau Taoyuan akan mencapai harta budidaya tingkat. Saat ini, ancaman terbesar terhadap Xingzong telah hilang, dan Pulau Taoyuan terletak di kedalaman Pasifik Selatan. Hampir tidak mungkin bagi praktisi untuk menginjakkan kaki di area ini, sehingga susunan besar secara alami berjalan terus-menerus. Saat Xia Ruofei membawa Zheng Yongshu ke depan, dia berkata, "Jangan tinggal terlalu lama di Pulau Taoyuan, jangan sampai Zhongmen menjadi tidak stabil. Setelah istirahat sehari penuh di sini, Anda dapat kembali untuk memilih sekte bintang. Apa yang akan saya lakukan? Menghubungi Anda pertama kali, biasanya Anda hanya perlu seperti biasa." Petik 2. Ya, Tuan. Luo Qingfeng menjawab dengan hormat. Xia Ruofei melirik Luo Qingfeng dan berkata, "Kamu kepala, kamu masih perlu memperkuat manajemen Zhongmen. Saya tidak ingin memilih Xingzong menjadi tempat menyembunyikan kotoran dan kotoran. Saya menerima kalian bertiga." Zheng Yongshu diam-diam membunuh saudaranya demi harta karun, dan Wang Boshan dengan paksa menghina gadis tak berdosa itu dan membunuhnya demi keinginannya sendiri. Siapakah orang-orang ini? Petik 2. Setelah menaklukkan Wang Boshan dan Zheng Yongshu, Xia Ruofei pernah bertanya apa yang mereka alami di lingkaran fantasi dan mengapa mereka bersikap begitu ketakutan. Menghadapi pertanyaan Xia Ruofei, Wang Boshan dan Zheng Yongshu tentu saja tidak berani menyembunyikan apapun. Mereka berdua berbicara pada usia 15 dan 10. Setelah Xia Ruofei mendengarnya, mereka merasa ketiga pandangan mereka telah diubah. Ketika Luo Qingfeng mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan sedikit pun rasa malunya, dan berkata dengan cepat, "Ya, Tuan, bawahannya benar-benar hanya peduli dengan budidaya mereka sendiri, mengabaikan pengelolaan sekte, dan mereka harus memperbaikinya nanti." Lalu, kepada Wang Boshan dan Zheng Yongshu apa yang harus kita lakukan, dua orang. Petik 2. Jika tidak ada hubungan Xia Ruofei, Wang Boshan dan Zheng Yongshu hanyalah murid biasa Xingzong. Kemudian, berdasarkan perilaku jahat Xia Ruofei, Luo Qingfeng pasti akan membuangnya tanpa ragu-ragu, tapi sekarang mereka identitas ini tidak sama. Sebenarnya, mereka sama dengan Luo Qingfeng, keduanya adalah aset pribadi Xia Ruofei. Luo Qingfeng tidak boleh berani mengambil keputusan sendiri. Setelah Xia Ruofei mengerang sejenak, dia berkata, "Tinggalkan Zheng Yongshu untuk sementara waktu. Saya tahu bahwa industri budidaya lemah dan kuat, terutama dalam beberapa tahun terakhir, kekurangan sumber daya budidaya sangat parah. Saya khawatir dia tidak di kalangan minoritas." Luo Qingfeng berkata dengan malu-malu, "Kurangnya sumber daya di dunia latihan, banyak orang melakukan apapun yang mereka bisa untuk memperjuangkan sumber daya, dan bahkan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari saudara lelaki, tuan, dan murid magang terjadi dari waktu ke waktu. Tapi di dalam ruang lingkup Xingzong, insiden seperti itu dan jarang." Petik 2. Berbicara tentang ini, Luo Qingfeng merasa bahwa dia tidak percaya diri, dan dengan cepat menambahkan, "Setidaknya tidak banyak orang yang melapor kepada saya." Xia Ruofei berkata dengan bibir, "Itu diperkirakan Anda, penanggung jawab, tidak mau repot-repot mendengar hal-hal di luar jendela. Atau tahukah Anda, banyak hal yang terlalu malas untuk dipedulikan. Bawahan lelah dan malas, dan mereka harus memperbaikinya nanti." Luo Qingfeng berkata sambil menundukkan kepalanya. Masalah tentang Zheng Yongshu adalah yang pertama. Bagaimanapun, dia tidak merugikan masyarakat, kata Xia Ruofei, lalu matanya menjadi dingin. Tetapi tindakan Wang Boshan telah melampaui batas saya, dan dia harus meluangkan waktu untuk menghadapinya. "Ya Tuan," Luo Qingfeng berkata tanpa ragu-ragu. Selama instruksi Xia Ruofei dikeluarkan, Luo Qingfeng secara alami tidak akan memiliki tekanan psikologis untuk melaksanakannya. Mengenai hidup dan mati Wang Boshan, dia tidak menganggapnya serius. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Wang Boshan juga bertugas memilih aset sekuler Xingzong. Anda harus mencari murid untuk menggantikannya. Orang ini tidak hanya harus benar-benar dapat diandalkan, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sekuler dunia. Bakat bisnis. Dan sejauh yang saya tahu, bobot grup Xingchen tidaklah kecil, dan Wang Boshan juga harus mempertimbangkan faktor ini ketika menghadapinya, dan itu tidak boleh menimbulkan terlalu banyak
Kejutan kekecewaannya ketika mendengar kata-katanya, dan berkata, "Tuan, Anda hanya perlu membuangnya secara langsung, sedikit harta duniawi tidak layak disebut." Bingung, Xia Ruofei berkata tanpa henti, "Apakah ini hanya masalah uang? Mengapa Anda membangun titik kontak seperti itu di dunia sekuler? Apakah untuk menghasilkan uang? Grup bintang telah berkembang begitu besar sehingga dapat dengan mudah ditinggalkan. Bagaimana dengan petik 2? Ya, Tuan, itu mata bawahannya." Luo Qingfeng berkata dengan cepat, dan kemudian dia berpikir sejenak sebelum berkata, "Guru, ada seorang murid di Zhongmen yang dapat dipercaya. Dia biasanya juga membayar untuk pembelian dan sejenisnya. Banyak sekali pekerjaan dengan dunia sekuler, tapi ini hanya bisnis. Jika kamu tidak mengerti, kamu bisa belajar." Xia Ruofei berkata, "Biarkan dia mengikuti Wang Boshan untuk belajar." Dia berkata bahwa dia ingin memindahkan Wang Boshan kembali ke Zhongmen dan membiarkan murid ini mengambil alih jabatannya. "Saya akan memberi tahu Wang Boshan lagi, dan dia pasti akan melakukan yang terbaik." "Murid siapa yang mengajarimu? Jangan berani ragu. Ketika murid yang kamu pilih dapat mengendalikan grup bintang, dan kemudian memindahkan Wang Boshan kembali ke gerbang leluhur, apa yang akan terjadi jika itu bukan sebuah kata?" Dan berkata, "Saya masih punya cara untuk tuannya. Bawahannya telah diajari. Setelah kembali kali ini, atur masalahnya." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Watak Wang Boshan adalah karena perilakunya melanggar garis bawah saya, dan itu juga merupakan penjelasan untuk gadis yang dipermalukan. Tapi saya tidak ingin menghadapinya setelah itu setiap kali. Anda kembali ke Zhongmen setelah itu, kita harus memperkuat pengekangan terhadap personel. Bila perlu, tangkap beberapa ayam pembunuh tamarin. Singkatnya, suasananya harus diperkuat." Petik 2. Xia Ruofei sendiri adalah seorang kultivator, dan budidaya dianggap baik di dunia latihan saat ini, jadi dia tahu seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh seorang kultivator terhadap masyarakat, karena dia secara tidak langsung telah mengendalikannya. Xingzong, tentu saja, hal pertama yang harus dilakukan adalah menahan personelnya. Jika tidak, jika ada orang yang bertindak salah, mereka pasti terkontaminasi sebab dan akibat. Luo Qingfeng berkata dengan cepat, "Tuan, bawahannya harus ingat, setelah mereka kembali, mereka akan mengatur dengan ketat dan tidak pernah mengecewakan tuannya." Xia Ruofei dan Luo Qingfeng berkata sambil berjalan, dan segera menemukan Zheng Yongshu yang sedang menunggu di sana. Begitu Zheng Yongshu melihat Luo Qingfeng mengikuti Xia Ruofei, dia memandang dengan hormat dan tahu bahwa Xia Ruofei pasti berhasil. Dia dengan cepat bergegas ke depan. Formasi matriks di sekitar sini telah disetel oleh Xia Ruofei, jadi Zheng Yongshu tidak dalam bahaya berjalan sesuka hati sekarang. Menguasai, Zheng Yongshu menyapa Xia Ruofei dengan hormat dan penuh hormat, lalu memandang Luo Qingfeng dengan canggung, dan menangis dengan tidak wajar, "Tuan." Luo Qingfeng mengangguk dan berkata, "Yongshu, hal-hal sebelumnya telah berlalu. Sekarang kita semua bekerja untuk tuan rumah, dan melakukan bagian kita." Xia Ruofei juga tersenyum tipis dan berkata, "Apa yang terjadi dengan tuan dan muridmu di masa depan, dan juga di masa depan, aku tidak ingin kejadian ini mempengaruhi hubunganmu antara tuan dan murid." Qingfeng benar, sebelumnya, dia adalah miliknya sendiri. "Jangan makan apa pun di dalam hatimu." Mereka berdua berkata serempak. Xia Ruofei dan kedua pria itu berjalan menuju gedung departemen proyek. Wang Boshan masih menunggu kabar di dalam gedung. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Xia Ruofei telah menjatuhkan hukuman mati padanya, bahkan jika dia tahu bahwa di bawah pengaruh segel jiwa, dia akan rela mati. Saat dalam perjalanan, Xia Ruofei mengambil telepon satelit dari Link to Space dan menelepon Li Yifu yang menunggu di laut terbuka untuk memberitahu Li Yifu bahwa alarm telah dibunyikan dan dia segera kembali ke Pulau Taoyuan. Li Yifu sangat gembira saat mendengar apa yang dia katakan, dan dia bertepuk tangan. Xia Ruofei membawa Luo Qingfeng dan Zheng Yongshu kembali ke gedung departemen proyek. Sekarang tidak ada orang lain di pulau itu kecuali beberapa dari mereka. Xia Ruofei dengan santai menemukan ruang resepsi dan memanggil ketiga Luo Qingfeng. "Aturlah untuk berbicara dengan mereka." Seperti yang dia katakan kepada Luo Qingfeng barusan, dia mengatur agar Wang Boshan kembali ke Xingzong, dan Luo Qingfeng memilih personel untuk menggantikannya. Atas perintah Bos Xia, Wang Boshan pasti tidak akan membangkang.
Selain itu, kembali ke Zhongmen jelas lebih baik daripada tinggal di dunia biasa, jadi Wang Boshan setuju sambil tersenyum, dan menepuk dadanya untuk memastikan bahwa dia harus menggunakan yang tercepat. Orang yang menggantikannya di gereja, dengan lancar menyerahkan bintang kelompok. Adapun Luo Qingfeng, wajar jika formasi Xingzong dan Zheng Yongshu bagus, jadi Xia Ruofei memilih untuk membiarkannya tinggal di Pulau Taoyuan untuk membantu. Keduanya secara alami memimpin, terutama Zheng Yongshu, merasa bahwa mereka telah digunakan kembali oleh tuan mereka, dan wajah mereka memerah karena kegembiraan. Paman Si, aku kembali. Suara Li Yifu terdengar dari luar pintu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, masuk. Li Yifu membuka pintu dan masuk, dan segera mengarahkan pandangannya pada Luo Qingfeng. Ketika dia melihat Luo Qingfeng berdiri dengan hormat di depan Xia Ruofei, dia tahu bahwa operasi ini pasti sukses besar. Pemikiran bahkan Biksu Jin dan Qi menjadi pelayan leluhurnya, dan ini sama dengan secara tidak langsung mengendalikan gerbang budidaya. Kegembiraan di hati Li Yifu sulit ditahan. Rao berusia 80 atau 90 tahun. Warna masih dipenuhi dengan kata-kata.